وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتل لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin kiram, para ulama, para kiai, para guru, para ustaz, hadirin wal hadirat, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus IKM Masjid Kita Tercinta, Masjid Kudus Keras, beserta berkat-berkat yang lain, Bapak RT, Bapak RT, tuan-tuan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi seperti ini kita masih bisa menghadiri dan melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang saleh, yang muttaqin, yang bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallamu, semoga dan mudah-mudahan dan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi khairul anbiya wal mursalin, yaitu manusia paling baik-baiknya Nabi dan paling baik-baiknya utusan Allah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tuan-tuan yang berbahagia. Insyaallah, yakni kajian pada hari sekarang ini, yakni akan memulai bab ataupun kitab salat. Ini kitab yang akan menerangkan masalah salat, yang mana salat ini adalah merupakan paling utama-utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga katanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdi bihi yaumal qiyamah, perkara yang akan dimulai atau pertama perbuatan ibadah yang akan dihisab nanti di hari kiamat ialah as-salat. Itu adalah salat. Apabila salatnya itu baik, maka salat maka akan menunjukkan baginya perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kalau salatnya jelek, kayaknya akan menunjukkan jeleknya perbuatan-perbuatan
ataupun ibadah-ibadah yang lain. Maka demikian agar salat kita menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah dan salat kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita ini harus mengetahui tentang cara-cara melaksanakan salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelumnya Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah besok kita ini akan memasuki bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Insyaallah besok kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan keistimewaan yang sangat baik di awal bulan Dzulhijjah. Kita ini melaksanakan perintah-perintah yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Rasulullah. Yang mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada suatu hari, al-amalus shalih, yang mana perbuatan baik, yang mana kebajikan, ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini amal kebajikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik apa saja yang dikerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka demikian, marilah kita ini gunakan kesempatan yang sangat bagus ini. Insyaallah besok, yang mana besok merupakan hari yang istimewa bulan, yaitu diawali dengan berpuasa. Jadi berpuasa besok ini adalah pahalanya. Ini adalah atau perbuatan puasa. Ini adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada puasa yang istimewa kecuali puasa di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat menanyakan, "Walal jihad ya Rasul? Walal jihad fi sabilillah?" Rasul, apakah jihad ini tidak termasuk wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, "Walal jihad illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika syai'un." Sekalipun mereka itu melaksanakan jihad, dia jihad berperang di jalan Allah. Ketika ada seseorang supaya ingin pergi ke Irak untuk membantu saudara kita yang Muslim, ini pahalanya masih lebih baik perbuatan baik di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini pahalanya masih lebih
lebih baik berpuasa di bulan Dzulhijjah. Andai kata kita identikan di luar bulan Dzulhijjah. Illa kecuali kalau memang orang itu keluar membela agama Allah di fisabilillah, itu dalam keadaan tidak bisa pulang kembali ke rumahnya, alias dia mati syahid. Jadi cuma mati syahid yang pahalanya membandingi kepada perbuatan bulan Dzulhijjah. Jadi bapak ibu yang akan mengerti, besok kita ini sepatkan ya, untuk berpuasa. Ya. Dan kalau kita berpuasa besok, ini akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Yang pertama, jadi bisa mendapatkan pahala utamanya bulan Dzulhijjah. Ini berpuasa besok bisa mendapatkan pahalanya fadilah keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang kedua, dia bisa mendapatkan pahala berpuasa sunnah di hari Senin. Ini berarti dapat dua keutamaan bulan Dzulhijjah, yang mana berbuat baik di bulan Dzulhijjah itu adalah lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan berpuasa sunnah di hari Senin. Dan lagi, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau bisa di bulan Dzulhijjah 9 hari ini sempat-sempat kala untuk berpuasa. Itu berpuasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau bisa, ini sempat-sempat kala untuk berpuasa. Nah sekarang kalau tidak bisa, berpuasalah di hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Berpuasalah di hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Tak bisa berpuasa 9 hari, bisa berpuasa 9 hari, maka berpuasalah di hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Apa hari yang disunatkan untuk berpuasa? Ya hari Senin. Hari Senin, hari Kamis, dan juga hari Arafah. Dan kalau tidak bisa, tak bisa berpuasa di hari-hari yang disunatkan berpuasa, maka berpuasalah di 2 hari, di 2 hari. Di hari Seninnya tidak bisa berpuasa, di hari Kamisnya tidak sempat karena tetangga mengadakan pesta. Maka berpuasalah 2 hari. Apa 2 hari? Yakni berpuasa di hari Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah? Itu tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu berpuasa di hari Arafah. Apa hari Arafah? Yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Dan sekarang bagaimana keutamaannya? Ini katanya Rasulullah SAW, orang yang berpuasa di hari Tarwiyah, di hari tanggal 8 Dzulhijjah, ini pahalanya akan menghapus, akan melebur dosa-dosa segala satu tahun. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini kata kita dimintakan kenapa nanti berpuasa dengan lillahi ta'ala, ini dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu mungkin kita lalu pernah melaksanakan dosa-dosa kecil, pernah
menggunakan hal-hal yang tidak diizini oleh orang, dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hari Arafahnya ini adalah katanya Rasulullah SAW, Arafah yukabbiru sanatain ma biatan wa mustaqbalatan. Berpuasa di hari Arafah ini pahalanya bisa menghapus 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi kalau kita berpuasa di hari Arafah, berarti dosa yang belum kita laksanakan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa di hari Arafah, ini pahala ini dosa-dosa yang lalu setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang akan datang. Alias dosa yang belum dilaksanakan. Ini dari besarnya dan juga dari istimewanya hari Arafah. Dan lagi, kenapa kok 10 hari di bulan Dzulhijjah ini kok sangat istimewa, lebih utama daripada perbuatan baik di selain hari-hari itu? Karena di 10 hari bulan Dzulhijjah itu seakan-akan kita ini melaksanakan rukun Islam. Itu kumpulan rukun Islam ini kesemuanya ada di 10 hari, di awal, di pertama 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa rukun Islam? Rukun Islam ini kan ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Dan di bulan Dzulhijjah kita juga membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah salat. Dan di bulan Dzulhijjah ada perbuatan salat. Kemudian ada puasa tarbiyah, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Juga ada sedekah yang dianjurkan ataupun mengeluarkan zakat. Kata kita ini orang kaya, hartanya banyak, tidak sampai 1 juta, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir adalah ada pelaksanaan haji, yang mana pelaksanaan haji ini tidak bisa kita laksanakan di selain bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini kenapa kok sangat istimewa? Karena di bulan Dzulhijjah ini itu ada pelaksanaan ibadah yang sangat utama yang tidak bisa kita laksanakan di selain bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang akan hormati, kemudian puncak terakhir daripada ibadah itu ialah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan juga penyembelihan kurban bagi orang yang mampu. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang akan hormati, ini kurban bagi siapa saja yang kurban ini sebetulnya harus kita bedakan. Kenapa? Karena kurban ini ada 2, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib ialah disebabkan dengan perkataan. Saya besok akan kurban. Ini jadi wajib. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati,
dengan berkata saya besok akan kurban. Mulai masih bulan Ramadan dia sudah mengatakan besok Pak, kalau sudah hari raya kurban nanti saya akan berkurban. Ini sudah jadi wajib. Wajib. Lalu kalau kurbannya wajib, maka haram hukumnya orang yang kurban makan dagingnya. Ya, orang yang berkurban, kurban wajib disebabkan dengan nazar ataupun disebabkan dengan amalan yang lain, ini haram hukumnya makan daging kurban walaupun sedikit. Apa yang bisa menyebabkan menjadi wajib? Dengan nazar saya besok akan kurban. Ini sudah jadi nazar. Kalau sudah nazar jadi orang wajib. Kalau sudah wajib, dagingnya tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Terus dikemanakan dagingnya? Semuanya harus diberikan kepada orang fakir miskin. Tak boleh mengambil hatinya atau mengambil apanya. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, ada namanya kurban sunnah. Kurban sunnah ini itu kurban yang dilaksanakan dengan secara sukarela, itu tanpa ada tuntutan kewajiban, tanpa ada paksaan sebagainya. Ini adalah kurban sunnah. Dan kurban sunnah ini sunnah ataupun dianjurkan bagi orang yang berkurban mengambil dagingnya untuk dimasak sebagai lauk pauk. Ini yang mengambil ya seberapa saja ya, satu lombok semuanya ini adalah sunnah mengambil untuk dimasak, bahkan bersama keluarga. Apa tujuannya? Bukan karena untuk mengambil barokah. Ini adalah untuk daging kurban. Ini mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan bisa ya melaksanakan ibadah di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, mengoptimalkan melaksanakan sholat tahajud dan sudah perbanyak sedekah di bulan Dzulhijjah. Kalau semuanya di lainnya bulan Dzulhijjah ini pahalanya cuma 10, tetapi berpahala di bulan Dzulhijjah ini adalah lebih banyak. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa saja, bagi kita ini yang mungkin aktivitasnya full seumpamanya tak bisa melaksanakan puasa karena tak kuat nahan lapar semuanya, ataupun tak bisa melaksanakan sholat duha tak bisa, tak sempat sholat tahajud tak sempat, atau baca Quran tak sempat. Ini ada ibadah yang sangat istimewa sekali. Ada ibadah yang sangat istimewa sekali, yang pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ini katanya Rasulullah, ada dua kalimat khafifatani yang ringan ala lisan, ringan untuk diucapkan, sakilatan tetapi berat di dalam timbangan amal,
alias pahalanya besar. Habibatani, dan juga dicintai Ar-Rahman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ini adalah dua kalimat yang sangat istimewa sekali. Ini dua kalimat ini mudah untuk diucapkan kapan saja kita duduk di kursi, duduk di ruang tamu, duduk di depan TV. Ini mudah untuk diucapkan, ringan untuk diucapkan. Tetapi kalimat ini akan menjadi berat, yaitu pahalanya sangat besar sekali dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ya, membaca tasbih ini adalah pahalanya sangat besar. Ini kita waktu ini tidur subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ada dari sebuah hadis, ada sahabat-sahabat melapor kepada Rasulullah, laporan kepada Rasulullah. Lapornya bagaimana? Wahai Rasulullah, saya akan melaporkan ahli dusur, orang-orang yang banyak hartanya Rasulullah. Alias ada orang yang cemburu dengan orang kaya. Rasulullah, ada orang itu orang kaya bisa melaksanakan sedekah. Saya tidak bisa, Rasul. Saya tidak bisa bersedekah. Mereka melaksanakan jihad, Rasul. Saya tidak bisa. Mereka melaksanakan haji dengan hartanya, Rasul. Saya orang miskin tidak bisa. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, sahabat, ada perkataan yang bisa mengalahkan itu semua. Ada perkataan yang bisa mengalahkan pahalanya. Pahalanya bisa mengalahkan pahalanya orang yang bersedekah. Yang bersedekah apa saja, ini bisa dikalahkan dengan suatu perkataan. Dan juga perkataan ini bisa mengalahkan orang yang melaksanakan sholat sunat ibadah malam. Walaupun dia beribadah malam, kalau seandainya dia tidak mengucapkan kata-kata ini, dia pahalanya masih kalah. Dan juga perkataan ini bisa mengalahkan pahalanya orang yang melaksanakan haji. Dan tetaplah semuanya melaksanakan haji. Ini ada ibadah yang bisa mengalahkan ini. Apa Rasul yang bisa mengalahkan itu? Katanya Rasulullah SAW, yaitu membaca tasbih 30 kali, 33 kali setelah sholat. Dan juga membaca hamdalah 30 kali setelah sholat. Dan juga membaca takbir. Ini kata Rasulullah, baca subhanallah 30 kali, membaca alhamdulillah 30 kali, membaca takbir 30 kali. Ini pahalanya mengalahkan orang yang pergi melaksanakan haji. Kalau orang yang haji, dia melaksanakan haji, dia melaksanakan sholat, tetapi setelah sholat tidak membaca tasbih. Kemudian dia ditanya lagi oleh sahabat Rasul, mereka bisa melaksanakan itu semua. Orang kaya bisa melaksanakan haji, dan orang kaya setelah sholat membaca tasbih juga. Katanya sahabat. Kemudian dijawabkan oleh Rasulullah, hada fadlun min Allah. Ini adalah keutamaan
Jadi Bapak Ibu yang akan mengerti, ini membaca tasbih 30 kali setelah salat, membaca tasbih, membaca takbir, membaca takbir, ini pahalanya lebih besar daripada pahalanya melaksanakan haji, lebih besar daripada melaksanakan jihad fisabilillah, dan lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan sholat pertama. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, Fatimah daripada kajian subuh hari ini. Mungkin sedikit ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit Pak Ustaz tentang masalah korban, niat korban tersebut. Biasanya yang kepribadian saya untuk melaksanakan korban sebelum masuknya berat korban bulan haji, kadang saya sampaikan kepada panitia, saya nanti mau ikut korban. Itu apakah memang udah niat atau seperti mana, nanti apakah dagingnya boleh dimakan atau tidak? Itu edukasikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bu Ibu, udah itu saja. Hah? Ini jawabannya masalah nazar ya. Ini nazar, ini ulama harus ada niat ya. Jadi harus disertai dengan niat. Jadi saya besok akan berkorban. Jadi kalau memang dia di dalam hatinya niatnya bagaimana? Niat disertai dengan kerentan nazar. Ya, kerentan nazarnya akan menjadi wajib. Jadi kalau cuma sebagai ucapan-ucapan yang cuma di lisan saja, ini tapi tidak bisa. Tetapi katanya ulama yang keras, yang lebih berhati-hati, ini ucapan yang semacam itu bisa menjadikan nazar. Ya, ucapan yang semacam itu bisa menjadikan nazar. Ini ulama yang keras, ya, ulama yang berhati-hati. Ini karena apa? Karena nazar ini katanya ulama ini diketahui dengan sejarah ucapan, diketahui dengan sejarah ucapan tentang masalah niatnya seseorang di dalam hatinya. Ini tak ada orang pun yang bisa mengetahui. Jadi dengan kata-kata ucapan itu dia sudah ada korenan, katanya ulama yang keras. Jadi bisa saja dia menjadi nazar, tetapi nazar itu terserah kepada orang yang mengucapkan. Jadi ada kata kita semuanya. Jadi kamu sekarang sudah wajib, sudah menjadi kurban wajib. Ini walaupun dikatakan yang semacam itu, ini orang yang berkata tidak akan beralasan yang baik. Tidak, saya cuma bilang saja, bisa jadi. Tidak, saya cuma mengucapkan saja. Jadi perkataan itu yang bisa dilakukan kepada orang yang berkata. Tapi ada ulama yang mengatakan dengan ucapan itu bisa menjadikan kurban wajib.
Jadi dari kami itu kita ini ya berhati-hati saja. Jadi katakan yang semacam itu karena dilahirkan kepada korban wajib, maka korbannya nanti tidak bisa dimakan. Siapa yang tidak bisa makan? Ini yang tidak bisa makan ini orang yang berkorban serta keluarganya. Ini anak-anaknya juga tidak boleh makan. Ya, bukan cuma satu orang itu saja, dengan keluarga. Ya, jadi kesimpulannya itu terserah orang yang berucap, ya terserah orang yang berucap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam itu, kalau pernah saya ngaji juga itu, kalau nadar itu harus ada kata nadarnya, inti nadar itu gitu. Harus terucap. Jadi kalau maksud saya itu kalau nggak terucap itu namanya azam. Gitu. Nah, ini nanti kalau anak saya lahir perempuan, saya mau gundul gitu. Tapi saya tidak terucap, maksudnya itu tidak ada kata nadarnya. Bagaimana kalau misalkan ini artinya kan ada biar keluarganya bisa makan, kemudian dia puasa 3 hari sebagai kafarat. Nanti kalau memang jatuh nadar ya, dengan kata-kata ini nadar itu, aku bernadar akan ini. Karena sebenarnya Allah sendiri itu nggak suka orang nadar. Seolah kalau orang nadar itu kan dia mau beribadah tapi dengan syarat. Aku mau berkorban kalau aku besok sebagai ketua RT, seolah-olah kan dia memberi syarat kepada Allah. Mau ibadah sama Allah itu pakai syarat. Aku mau berinfak karpet, berwakaf karpet, kalau nanti aku dagangannya laris. Seolah-olah kalau tidak laris itu, seolah-olah aku mau perhitungan sama Allah. Jadi sebenarnya Allah sama orang nadar itu tidak suka juga. Yang kedua tadi Ustaz sampaikan bahwa ada kalimat yang bikin iri gitu dibaca sebanyak 30 kali. Padahal dalam sepengetahuan kami itu kalau nggak salah itu bacanya 33 kali habis sholat. Jadi yang benar dibaca 30 kali atau 33 kali karena banyak riwayat itu di buku misalkan di buku Lerboyo mungkin hanya kan dibaca 33 kali bukan 30 kali. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang berkorban itu lebih baik untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah wafat. Misalnya ini kita punya ayah tanpa nadar, tanpa wasiat ya, tanpa wasiat. Itu sebenarnya lebih baik untuk orang yang masih hidup atau korban untuk orang yang meninggal tadi. Gitu. Karena kan orang yang meninggal sebenarnya udah nggak sunah lagi, udah meninggal kok masih sunah korban. Gitu. Kemudian kalau dalam Idul Adha ini apabila ada orang belum berakikah itu mana yang didahulukan, apakah akan dulu ataukah korban. Jadi itu 4 tadi. Yang pertama masalah sore nadar, menyatakan nadar, dan berikutnya adalah kalimat. Oh ya, sebenarnya 30 kali apa 33 kali. Yang ketiga itu korban itu tanpa wasiat, apakah lebih baik untuk yang masih hidup atau yang sudah wafat? Karena yang sudah wafat tentu sebenarnya tidak punya kewajiban lagi. Yang wafat masalah tadi ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin apa? Ya. Sudah dikenakan di yang pertanyaan pertama tadi tentang nazar ya. Sudah ditanyakan oleh Pak Ulul. Ya, terima kasih ya. Makanya seperti tadi ya,
Ya kalau cuma mengatakan ini kurban saya Ustaz kepada panitia, ya memang itu contoh mengatakan bahwasanya dalam kurban saja ini yang memang tidak menjadi dasar ataupun tidak menjadi kurban wajib. Nah, maksudnya yang tadi kalau memang sudah ada niatan ya, mulai dari kemarin semuanya, mulai dari bulan puasa, saya besok Ustaz akan nazar, ini tidak menjadi saya besok Ustaz akan kurban. Ini masih bulan puasa sudah mengatakan Ustaz saya itu kan kurban. Ini yang bisa menjadi kurban wajib. Ya kalau mengatakan ya kepada panitia tidak, tapi hal yang semacam itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena ucapan seseorang ini kan tidak tahu kita ini bisa jadi tidak artinya diam-diamkan dan nazar dan sebagainya. Jadi itu adalah kembalinya kepada orang yang berkata ataupun kembalinya kepada orang yang berkorban. Ya. Terus yang kedua, ya memang subhanallah itu memang 33 kali ya, 33 subhanallah, alhamdulillah, 33. Jadi kesemuanya 99. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan kemudian disempurnakan menjadi 100 sampai dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kemudian menjadi 100. Ya yang betul Ustaz memang 33. Kemudian yang ketiga, ini bagi orang yang meninggal ya, bagi orang yang meninggal ini kalau memang mereka tidak berwasiat, nah saya besok kurbankan ya, ya. Kalau memang tidak berwasiat, maka kata ulama tidak usah dikurbankan, tidak usah dikurbankan. Dia orang tua yang sudah lulus umpamanya, sudah meninggal, tidak ada wasiat, tidak ada perintah. Jadi sebaiknya katanya ulama tidak usah dikurbankan. Kenapa? Karena kurban itu adalah perbuatannya orang yang masih hidup. Ini adalah sunat bagi orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, sudah tidak usah. Tidak usah. Cuma nanti dia kurban atas nama dirinya, ya pasti itu semuanya. Saya kurban Pak, nama saya. Tetapi di dalam hatinya dia dilihatkan lagi apa? Nanti pahalanya saya pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua kami. Ini adalah tidak apa pahalanya. Tetapi yang berkorban atas nama orang yang masih hidup, atas nama Pak Hasim. Jadi waktu dia ngomong yang disebut hadalika bertakabal hadil mudiyati bertakabal siapa seperti Hasim. Jadi yang disebut Pak Hasim waktu ngomong. Ya. Tetapi Pak Hasim pahalanya ini dihadirkan ke orang yang meninggal, ini dapat. Jadi Bapak Ibu yang akan mengerti, ini kalau orang tua sudah meninggal, siapa saja yang sudah meninggal, tidak usah disebut untuk keluarganya saja, untuk keluarganya. Ya, jadi orang karena apa? Jadi kalau sekarang semuanya ada dua, ingin akikah ataupun ingin kurban, mana ya yang harus kita dahulukan?
Kalau seandainya itu terjadi di hari tasyrik di tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai ke tanggal 3, maka ini katanya ulama, kalau orang itu ada niatan untuk akikah dan kurban, ini tidak apa-apa. Diniatkan untuk akikah, diniatkan untuk kurban, ini katanya ulama, kedua-duanya hasil. Kedua-duanya hasil. Jadi sekarang kalau semuanya dia belum akikah, ketepatan ingin nyembelih kambing di hari raya, yang niatkan dua-duanya. Niat akikah, niat kurban, tidak masalah. Cuma sekarang kalau ada orang niat akikah, niat kurban di selain hari itu tidak boleh. Itu yang jadi adalah akikahnya saja. Dia supaya belum akikah. Dulunya orang tuanya masih kecil belum diakikahi, dan dia belum kurban. Kemudian di bulan Dzulqa'dah sekolahnya sebelum hari raya dia potong kambing. Saya niat akikah dan niat kurban. Ini adalah tidak boleh. Yang jadi cuma akikahnya saja. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang belum akikah, bagi orang yang belum akikah dan ingin melaksanakan kurban, ini adalah bisa diniatkan satu kali sekaligus. Ini adalah bisa, ya. Bisa. Kalau itu yang akan ini kurban akikah ini adalah dilaksanakan mulai dari kelahiran. Ini yang dianjurkan, ya, mulai dari yang bagus. Akikah ini yang bagus dilaksanakan 7 hari setelah bagi betul 7 hari. Ini akikah yang bagus. Ini adalah akikah yang bagus. Ini dilaksanakan kepada bayi yang masih berumur 7 hari. Yang bagus. Dan bagi orang tua atau walinya, ini tetap disunahkan mengakikahi putra putrinya sampai batas anak itu dewasa. Ya, jadi kalau semuanya ada anak kemarin belum diakikahi semuanya, ini masih ada tuntutan, tetapi tuntutannya bukan wajib. Tuntutannya masih tetap dianjurkan mengakikahi anak yang sampai batas umur dewasa. Jadi kalau sudah semua punya anak, ini tuntutannya, ini yang harus mengakikahi adalah orang tua. Tetapi kalau sudah dewasa, alias sudah balik, maka orang tua sudah tidak ada tuntutan lagi. Sudah tidak ada tuntutan. Tetapi ada kata dia mau akikah, yang boleh saja, bagus. Ada kata dia mau mengakikahi anaknya yang sudah dewasa, yang sudah balik, karena dulunya belum diakikahi, ya boleh saja, bahkan bagus. Ya, tetapi yang dituntut untuk akikah ini adalah orang tua ataupun wali. Ya, karena kalau anak kecil kan tidak punya harta. Ya, jadi yang dituntut yang mengakikahi adalah walinya, alias orang tuanya. Kapan? Yang bagus umur 7 hari setelah lahir. Kalau punya, ya. Jadi kalau punya yang bagus berumur 7 hari setelah lahir, kalau punya. Kalau tidak punya, Ustaz, masih tetap dianjurkan. Kalau tidak punya, masih tetap
tetap dianjurkan sampai batas anaknya menjadi balik. Jadi kalau ingin mengakhiri anaknya, kalau anaknya belum dewasa, kita laksanakan akil. Kalau punya, nah sekarang Pak Ustaz, anak saya sudah balik, dulu kami tak punya, ingin mengakhiri, ingin potong kambing tak punya Ustaz. Anak-anak saya sekarang sudah balik semua. Apakah boleh? Oh, boleh. Ya, boleh mengakhiri anak-anaknya. Boleh. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, tapi ini hadisnya ada yang mengatakan boleh, ya, lemah, ya. Anak putra putri kita yang meninggal sebelum diakikahi, ini katanya anak-anak itu tidak bisa memberikan sapaan kepada orang tuanya. Ini ada hadis, tapi hadis ini katanya boleh, ya. Ini boleh. Ini ada dalamnya ulama putra putri kita yang belum diakikahi, putra putri kita yang belum diakikahi pas meninggal, ya, putra putri kita belum diakikahi pas meninggal, maka anak itu tidak bisa memberikan sapaan. Yang mana kan putra putri kita ini kan kalau meninggal dia akan menyambut nanti di hari kiamat nanti. Tapi ini adalah doa ya sependapat yang benar. Yang pertama, kesemuanya putra putri kita yang meninggal, ya, semuanya putra putri kita yang meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan ahli surga dan nanti akan menyambutnya walaupun dia masih belum diakikah. Ya. Kemudian sekarang Ustaz, dulu kami oleh orang tua belum diakikahi. Terus bagaimana sekarang? Boleh tidak saya akikah diri saya sendiri? Boleh. Ya, ketika saya sendiri atau kita untuk istri, ya adalah boleh. Tetapi kalau sudah ada di hari raya, ya, kalau sudah ada di hari raya, ya, prioritaskan untuk yang kurban atau yang kedua-duanya, Kenapa? Karena kurban itu ada di hari-hari tertentu. Dan sering mengerti. Jadi kalau ada kata kita ini punya putra, anak, ya, jangan meninggal, jangan kecil hati. Itu anak saya kemarin umur 3 tahun meninggal, belum diakikahi, ya semuanya kecil hati. Berarti anak saya tidak bisa berikan sapaan. Ini adalah pendapat yang ada itu boleh. Semua anak kecil akan dimasukkan diberikan ahli surga dan akan memberikan pertolongan kepada orang tua. Oke, ini saya sedikit aja Pak. Karena menyinggung masalah hakikat. Jadi kalau misalnya katakan saya belum tahu pasti dan saya pernah dengar, karena hadis yang sudah saya pernah dengar, masalah hakikat ini Pak, katanya lebih baiknya kita masak kemudian kita serahkan ke panti asuhan supaya yang selama ini kan yang kita lihat ini kan diundangkan sehingga orang mengasih uang kepada anak yang dihakikatkan. Itu boleh atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Jadi perbedaannya adalah ilmu yang kamu hormati. Perbedaan daging kurban dan daging akikah. Ya, kalau daging kurban yang baik, ya, kalau daging kurban yang baik diberikan mentah-mentah. Ya, yang baik. Daging kurban ini diberikan mentah-mentah. Kalau akikah ini diberikan masak. Nah, jadi dimasak dulu.
Sekarang diberikan kepada siapa? Sebetulnya terserah berangkat siapa saja, orang kaya, orang miskin. Cuma kalau mengatakan lebih baik, ya, kalau mengatakan lebih baik, ya memang diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Siapa orang yang lebih membutuhkan? Yang mungkin panti asuhan, ya, di sana kelaparan dan sebagainya, ya, memang bagus diberikan ke sana. Tetapi bapak-bapak ibu yang akan mengerti, ya, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai menyakiti keluarga dan tetangga. Jangan sampai menyakiti keluarga dan tetangga. Ada sebagaimana kita ini sebenarnya akikahnya di rumah, dipotong di rumah, dimasak di rumah. Kemudian tetangganya ada dikasih, ya, tak diundang. Ya. Kemudian panti asuhan yang diundang, ini kan tetangga sakit hati. Walaupun baik, ini adalah akan dikalahkan, ya, dengan sakit hatinya orang. Ya, jadi ya, hal yang semacam itu semua seperti sedekah. Jadi ada orang yang mengatakan, kadang-kadang ini orang punya, ada orang meninggal, kemudian dia akan saya sedekahkan kepada panti asuhan, ya, panti asuhan. Ya, padahal di tetangganya sendiri ada orang yang lebih butuh. Ya, kadang-kadang orang itu, ya, tidak ada beras, kami serahkan ke panti asuhannya jauh, apalagi panti asuhan yang tidak ketahui baik tidaknya. Dari tetangganya sendiri ada orang yang butuh, ya, makanya lebih baik bersedekah kepada tetangga, lebih baik bersedekah kepada kerabat. Ya, kalau memang katanya lebih baik kepada asuhan, iya lebih baik. Kalau memang bisa butuh lebih baik. Ya, Kalau diundangkan misalnya di undangan kayak datang orang terus mengasih uang, itu bagaimana? Sampai ngasih, dan kemudian yang berhakikat mungkin kemudian ya undang orang ramai, kemudian dapat mengharapkan amplop gitu. Ya mungkin itu adalah, ya, pertanyaan yang sangat rumit, ya, pertanyaan yang sangat rumit. Sebetulnya kita ini seperti pengantin, ya, kemudian pengantin, ya. Nah, sebetulnya kadang-kadang orang itu akan buangnya kembali. Ini seperti itu juga. Ini sebetulnya, ya, tidak bagus, tidak bagus. Tapi kalau sekarang sudah start, tidak mampunya mengharapkan, kemudian tanyakan, kamu jangan harap, ya, saya tidak mengharapkan, ya, saya tidak mengharapkan. Di dalam hatinya, rugi saya, Nah, kadang-kadang semacam itu orang itu, ya, Sekarang, tapi ada juga Pak yang misalnya kata undang itu tertulis di situ tidak akan menerima kami tidak akan menerima. Ya, lebih bagus. Berarti itu ikhlas itu namanya, ya. Ya, kadang-kadang orang itu tidak menerima, dia tidak menerima atau sebagainya. Ya, di hal yang seperti itu. Bagaimana kalau terjadi itu? Ya, kalau terjadi tidak apa-apa. Kalau orang beri amplop, ya terima saja, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau orang mau beri, jangan ngomel, ya, jangan ngomel. Katanya jelas dan mengharapkan ini, tapi ketika orang tidak bawa amplop, ngomel dan sebagainya. Nah, lagi itu semua sudah menjadi tradisi, ya, jadi tradisi. Itu semua yang diberikan kepada
sahihul hajat, orang yang pada tuan rumah. Ya mungkin sudah ya Pak ya. Nah, ya terima kasih, mudah-mudahan ya kajian pada minggu sekarang ini menjadi kajian yang barokah, manfaat, dari semua sehat, panjang umur, banyak rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Dari kami dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.